Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafaulia dari kelas 11 IPA 5. Saya akan mempresentasikan tentang miastenia gravis. Pengertian miastenia gravis. Miastenia gravis atau MG adalah penyakit autoimun kronis dari transmisi neuromuskular yang menghasilkan kelemahan otot. Istilah miastenia dalam bahasa Latin artinya kelemahan otot, sedangkan grafis artinya berat atau serius. Penyakit miastenia gravis ini termasuk ke dalam salah satu jenis penyakit autoimun. Menurut Kamus Kedokteran, penyakit autoimun ini terjadi ketika antibodi menyerang jaringan-jaringannya sendiri. Miastenia gravis menyerang ke berbagai otot. Secara umum, otot yang diserang adalah otot yang mengontrol mata, kelopak mata, menelan, mengunyah, batuk, dan ekspresi wajah. Bahu, pinggul, leher, otot yang menggerakkan badan, dan otot untuk pernapasan juga ikut diserang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab atau etiologi miastenia gravis. Penyebab utamanya ini karena kelainan neuromuskular yang disebabkan oleh masalah autoimun. Penyakit autoimun ini terjadi ketika sistem imun secara tidak sengaja menyerang jaringan yang sehat. Pada kondisi ini, antibodi yang biasanya menyerang zat berbahaya, benda asing, justru menyerang neuromuskular junction. Kerusakan pada membran neuromuskular ini mengurangi efek dari zat neurotransmitter asetilkolin yang merupakan zat penting untuk komunikasi antara sel saraf dan otot. Akibatnya terjadi kelemahan otot. Penyebab pasti reaksi autoimun ini belum jelas hingga sekarang. Protein, virus, bakteri tertentu dapat mendorong tubuh untuk menyerang asetilkolin. Selain itu, kelenjar timus juga dapat menyebabkan miastenia gravis. Kelenjar timus adalah kelenjar yang mengontrol fungsi otot. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang mengontrol fungsi otot dan fungsi otot atau imun, dan diperkirakan berhubungan dengan miastenia gravis. Kelenjar timus ini dapat tumbuh secara bertahap sampai remaja, lalu mengecil dan digantikan oleh jaringan lemak. Pada orang dewasa dengan miastenia gravis, kelenjar timusnya tetap berukuran besar. Para peneliti percaya bahwa kelenjar timus bisa memicu atau mempertahankan produksi antibodi untuk memblokir asetilkolin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala. Gejala miastenia gravis yang utama itu adalah kelemahan pada otot rangka. Selanjutnya secara umum tanda dan gejalanya yaitu kesulitan berbicara, kesulitan menaiki tangga, kesulitan bernapas karena melemahnya otot pernapasan, kesulitan menelan atau mengunyah, kelumpuhan wajah, kelelahan, satu atau kedua lipatan mata menurun, ptosis, penglihatan ganda karena melemahnya otot yang mengontrol gerakan mata, suara serak. Namun tidak semua penderita mengalami gejala. Beratnya gejala juga dapat bertambah seiring waktu jika tidak ditangani. Eksaserbasi gejala miastenia gravis juga dapat dicetuskan faktor-faktornya, yaitu suhu panas, imunisasi, pembedahan, stres, menstruasi, infeksi virus, kehamilan dan masa pascapartum, perburukan penyakit kronis, obat-obatan, dan alkohol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Klasifikasinya ada dua, dari MGMA atau Miastenia Gravis of Foundation Amerika, dan juga berdasarkan penampakan klinisnya. Yang pertama yang saya akan jelaskan klasifikasi dari MGMA terlebih dahulu.
Nah, klasifikasi ini nanti dibagi ke beberapa kelas. Kelas yang pertama itu terdapat kelemahan pada otot okular, kelemahan pada saat menutup mata, tetapi otot-otot lainnya normal. Kelas 2, ini terjadi kelemahan pada otot-otot okular yang semakin parah. Selain otot-otot okular, dia tingkat melemahnya ringan. Selanjutnya kelas 2A, dia ini melemahnya otot-otot aksial, otot-otot anggota tubuh atau keduanya, melemahnya otot orofaringeal dengan tingkat ringan. Kelas 2B, melemahnya otot orofaringeal, otot pernapasan atau keduanya, melemahnya otot-otot anggota tubuh, dan melemahnya otot aksial tetapi lebih ringan dari 2A. Kelas 3, melemahnya otot okular yang berarti, tetapi otot-otot selain okular itu tingkatnya sedang melemahnya. Kelas 3A, memengaruhi otot-otot aksial, juga otot-otot anggota tubuh atau keduanya secara predominan, memengaruhi melemahnya otot-otot orofaringeal dengan tingkat yang ringan. Kelas 3B, memengaruhi otot-otot orofaringeal, otot pernapasan atau keduanya secara predominan, memengaruhi kelemahan pada otot-otot anggota tubuh dan otot aksial dan tingkat ringan. Selanjutnya kelas 4, ini mengalami kelemahan otot okular yang ringan, tetapi selain otot-otot okular, dia melemahnya dengan tingkat yang berat. Kelas 4A, melemahnya otot aksial, otot-otot anggota tubuh atau keduanya secara predominan, melemahnya otot orofaringeal dengan tingkat yang ringan. Kelas 4B, melemahnya otot-otot orofaringeal, otot pernapasan atau keduanya secara predominan, melemahnya otot-otot anggota tubuh dan otot-otot aksial atau keduanya dengan tingkat yang ringan. Penderita menggunakan feeding tube tanpa intubasi. Feeding tube atau pipa makanan adalah alat bantu medis untuk pasien atau penderita yang mengalami masalah pemberian nutrisi karena mereka ini kesulitan untuk makan. Kelas 5, penderita terintubasi dengan atau tanpa ventilasi mekanik. Intubasi adalah pemberian napas buatan, yaitu berupa alat tabung yang dipasangkan pada trakea melalui hidung ataupun mulut. Selanjutnya, klasifikasi dari penampakan klinisnya dibagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama itu ada generalized ACHR myasthenia gravis. Biasanya melibatkan otot-otot proksimal secara dominan di seluruh tubuh. Generalized ini dibagi menjadi 3, usia muda, wanita, hiperplasia timus, kedua jenis kelamin, dewasa, kedua jenis kelamin dengan timus yang normal atau bermasalah. Selanjutnya yang ketiga, kedua jenis kelamin dengan timoma. Selanjutnya jenis yang kedua itu ada myasthenia gravis okuler. Biasanya terjadi pada pria, yaitu melemahnya otot yang mengontrol mata dan kelopak mata, dan sulit menelan dan bicaranya pelok. Selanjutnya ada myasthenia gravis neonatal. 10% sampai 20% bayi dari penderita myasthenia gravis ini mengalami tanda myasthenia, yaitu hipotonus, daya hisap yang kurang, dan suara tangis yang kurang kuat, tetapi bersifat sementara saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Patofisiologi myasthenia gravis.
Miastenia gravis disebabkan oleh gangguan autoimun yang merusak reseptor asetilkolin, mengakibatkan jumlah reseptor asetilkolin berkurang pada membran postsinaptik, sehingga terjadi kerusakan pada transmisi impuls saraf menuju otot-otot karena kehilangan kemampuan atau hilangnya reseptor normal membran postsinap pada sambungan neuromuskular. Kerusakan pada membran neuromuskular mengurangi efek zat neurotransmitter asetilkolin yang merupakan zat penting untuk komunikasi antara sel-sel saraf dan otot. Dalam kondisi ini, antibodi yaitu protein yang biasanya menyerang benda asing yang berbahaya di dalam tubuh, justru menyerang sambungan neuromuskular yang mengakibatkan penurunan hubungan neuromuskular. Hal ini menyebabkan kelemahan otot. Nah, yang pertama ada otot-otot okular. Terjadi ketika otot-otot levator palpebra mengalami gangguan, yaitu ototnya melemah atau meregang, mengakibatkan ptosis dan diplopia. Ptosis adalah penurunan kelopak mata, sedangkan diplopia adalah suatu gangguan penglihatan di mana pasien akan melihat dua gambar dari satu objek yang berdekatan. Hal ini akan menjadi gangguan citra diri bagi penderita. Yang kedua ada otot wajah laring-faring. Ditandai dengan regurgitas makanan ke hidung. Pada saat menelan, suara abnormal, ketidakmampuan menutup rahang karena lemahnya otot wajah, laring, dan faring. Akibatnya penderita mengalami gangguan pemenuhan nutrisi dan gangguan komunikasi verbal. Bahkan bisa berakibat menjadi krisis miastenia. Krisis miastenia adalah eksaserbasi akut miastenia gravis dengan kelemahan yang melibatkan otot-otot pernapasan, sehingga terjadi napas akut atau bahkan kematian. Yang ketiga ada otot volunter, ditandai dengan kelelahan otot volunter. Setiap otot volunter dapat terkena, meskipun otot yang paling rentan adalah otot yang dikendalikan oleh saraf kranial motorik. Kelemahan otot volunter mengakibatkan kelemahan otot-otot rangka sehingga terjadi mobilitas fisik. Mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Hal ini dapat mengakibatkan krisis miastenia atau lebih parahnya lagi ialah kematian. Yang keempat, otot pernapasan. Jika menyerang otot pernapasan, penderita akan mengalami ketidakmampuan batuk efektif, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan pola napas dan ketidakefektifan bersihan jalan napas, atau bahkan bisa menyebabkan krisis miastenia dan kematian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengobatan. Walaupun pengobatannya ini belum ada yang dapat menyembuhkan miastenia gravis, tetapi dokter dapat meredakan gejala dan meningkatkan fungsi otot dan mencegah kelumpuhan otot pernapasan yang bisa berakibat fatal. Penanganannya untuk tiap penderita juga berbeda-beda tergantung tingkat usia, tingkat keparahan, dan tingkat kondisi pasien secara menyeluruh. Dan beberapa tindakannya yaitu yang pertama diberikan obat. Obatnya ada penghambat kolinesterase, contohnya neostigmin, untuk meningkatkan kekuatan dan pergerakan otot. Biasanya obat ini digunakan sebagai penanganan awal miastenia gravis. Yang kedua itu ada kortikosteroid, contohnya prednison. Ini untuk menghambat sistem kekebalan tubuh dalam memproduksi antibodi. Selanjutnya ada obat imunosupresif, yaitu contohnya ada neostigmin. Ini digunakan imunosupresif ini untuk menekan sistem kekebalan tubuh dalam memproduksi antibodi sehingga antibodinya dapat dikendalikan. Selanjutnya ada imunoglobin. Imunoglobin yaitu antibodi normal yang diberikan melalui infus untuk mengembalikan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada antibodi monoklonal, contohnya ada rituximab. Dia ini obat yang diberikan melalui infus untuk meredakan gejala miastenia gravis untuk yang tidak dapat ditangani dengan penanganan lainnya. Selanjutnya ada plasmaferasis. Plasmaferasis adalah prosedur membuang plasma dengan menggunakan mesin khusus. Jadi plasmanya ini dibuang, diganti dengan cairan khusus untuk membuang antibodi yang menjadi penyebab miastenia gravis. Antibodi ini berada di dalam plasma darah. Selanjutnya ada operasi.
Jika penderita mengalami pembesaran kelenjar timus, dokter akan mengangkat kelenjar tersebut. Prosedur ini dinamakan timektomi. Untuk meredakan gejala miastenia gravis, dokter tetap akan mengangkat kelenjar tersebut, tetapi hanya untuk usia 60 tahun ke atas, walaupun kelenjarnya ini tidak mengalami pembesaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.